Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, pada pertemuan ketiga ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teropong atau teleskop. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi teropong ini ada dua ya. Yang pertama, siswa dapat menentukan perbesaran bayangan teropong untuk mata tidak berakomodasi. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan panjang dari teropong. Baik, jadi teropong itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teropong astronomi, teropong panggung, dan teropong bumi. Yang pertama Ibu bahas adalah teropong astronomi atau teropong bintang. Untuk bentuk dari teropong astronomi, silakan kalian bisa mengamati pada gambar yang telah Ibu sajikan. Dan konsep dari teropong astronomi yang pertama, fungsinya jelas untuk mengamati benda luar angkasa yang sangat jauh. Kemudian, teropong astronomi ini tersusun atas dua lensa cembung yang bertindak sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif itu adalah lensa yang berada di depan dan lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat ketika mengamati benda luar angkasa, ya. Nah, letak benda yang sangat jauh ketika diamati mengakibatkan bayangannya jatuh tepat di titik fokus lensa objektif. Dan nilai fokus lensa objektif atau yang selanjutnya kita singkat menjadi FOB itu lebih panjang dari fokus lensa okuler yang kita singkat menjadi FOK. Bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat terbalik. Jenis teropong yang kedua adalah teropong panggung yang biasa disebut dengan teropong Galileo. Kenapa disebut dengan teropong Galileo? Karena yang menemukan itu adalah Galileo. Fungsinya itu untuk mengamati benda di permukaan bumi, tersusun atas dua lensa, lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler, ya. Kemudian untuk nilai FOB-nya lebih besar daripada nilai FOK-nya, sama seperti pada teropong bintang. Baik, untuk jenis teropong yang ketiga adalah teropong bumi, ya. Biasanya digunakan oleh para tentara dalam memantau musuhnya. Fungsinya untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Tersusun oleh 3 lensa cembung, jadi sedikit berbeda dengan teropong bintang maupun teropong panggung yang tersusun hanya oleh 2 lensa. Kalau teropong bumi tersusun oleh 3 lensa cembung yang fungsinya masing-masing sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Nah, peran dari lensa pembalik adalah untuk membalikkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif sehingga bayangan akhir yang diterima oleh mata bersifat tegak. Nah, untuk nilai fokus objektifnya dia lebih besar daripada nilai fokus okulernya. Baik, untuk persamaan pada teropong yang akan kita pelajari hanya persamaan untuk mata tak berakomodasi atau keadaan mata rileks. Di sini ada tabel, sudah Ibu cantumkan persamaannya. Jadi yang persamaannya sama itu adalah teropong bintang dan teropong panggung. Baik untuk perbesaran sudutnya maupun panjang teropongnya itu rumusnya sama, yaitu M-nya FOB per FOK, jangan sampai terbalik. Kemudian panjang teropongnya D, FOB plus FOK, semuanya dalam satuan cm, tidak apa-apa. Kemudian untuk teropong bumi itu agak sedikit berbeda persamaannya pada panjang teropong atau D-nya. Pada teropong bumi di situ D-nya sama dengan FOB plus 4 kali FP atau fokus lensa pembalik ditambah fokus lensa okuler.
Untuk keterangannya silakan kalian cermati sendiri, di situ sudah lengkap. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh soal ya. Contoh soal yang Ibu berikan hanya satu jenis, yaitu untuk teropong bintang. Kenapa hanya satu? Karena Ibu rasa untuk soal teropong panggung ataupun teropong bumi itu hampir sama, tinggal memasukkan ke persamaannya saja. Jadi pada contoh soal ini diketahui perbesaran angulernya atau perbesaran sudutnya adalah 10 kali. M-nya 10. Lalu jarak titik api objektifnya atau fokus objektifnya 50 cm. Yang ditanyakan panjang teropongnya atau D-nya. Nah, kita terapkan persamaan yang tadi sudah kita bahas. Jadi walaupun pada soal tidak disebutkan keadaan matanya, diasumsikan dia dalam keadaan tidak berakomodasi, ya, tidak berakomodasi. Jadi M-nya sama dengan FOB per FOK, kita masukkan angkanya, ketemu FOK-nya 5 cm. Kemudian untuk D-nya tinggal dijumlahkan aja, FOB plus FOK dihasilkan 55 cm. Baik, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan dicoba latihan soal yang sudah Ibu buat. Ada 3 soal. Soal pertama tentang teropong bintang, soal yang kedua tentang teropong panggung, dan soal yang ketiga tentang teropong bumi. Jika pada soal tidak disebutkan keadaan matanya, diasumsikan mata tidak berakomodasi. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Jika masih ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan lewat Japri WA Ibu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.